Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi ini di jeda komersial break aja rame ya, Pi? Iya. Oke, saya langsung ke Bang Andi. Bang Andi, tadi kita ngomongin soal restoratif justice, berarti betul ya? Artinya Bang Ege memang mengajukan itu ke Pak Jokowi, datang ke Solo yang memang Jadi untuk itu. waktu datang ke Solo itu yang dilihat adalah sosok humanisnya Pak Jokowi, Betul. melihat Oke. kondisi Pak Ya. Egi. Bang Egi ini sebenarnya teman lama. Karena juga mantan tim sukses juga di beliau waktu 2012 di Pilgub DKI. Gitu loh. Ya, itu pun ya bersalaman tuh biasanya Pak Jokowi begini, katup tangan, dia enggak dipakai langsung gitu loh. Apa yang dikatakan Mas Rahmat itu benar, ada itu. Oke. Ya, jadi sebetulnya apa yang dikatakan Pak Jokowi itu nggak perlu bicara maaf-maafan atau apa itunya, nggak perlu untuk itu. Yang kita lihat itu ada kedepankan adalah sosok humanis itu. Ya. Ya, Oke. kita harus bagaimana sesama manusia ini ya bisa saling silaturahmi dan juga saling bantu membantu untuk Baik. itu. Melihat kondisi itu, ya mau tidak mau memang harus ada restoratif justice. Ya. Oke. Itu kan yang harus diajukan. Karena kan proses hukumnya jalan. Kan Pak Jokowi mengatakan semuanya pun kita maafkan, memang proses hukumnya jalan. Baik, oke. Betul nggak? Kan itu posisinya Betul, satu, ya. Jadi 2 minggu yang lalu sudah dilakukan oleh Ibu Elida Neti sebagai kuasa Elida hukum Neti, kuasa hukum Pak Egi. Pak Egi. Ya, oke. Itu dijelaskan. Makanya hari Senin kemarin teman-teman yang juga saksi pelapor diminta datang oleh penyidik mengenai restoratif justice ini. Oke. Mereka semua tanda tangan. Baik. Oke, baik. Makanya keluar ini. Oke. Ya. Nah, kalau Gitu. misalnya dikatakan ini udah keluar, ya berarti secara tidak langsung ijazah Pak Jokowi bagaimana tuh Bang DHL? Ini pertanyaannya yang mana dulu saya jawab ini dulu ya. Semua latar belakang ini saya nggak tahu. Baik. Oke, saya nggak tahu. Oke. Pokoknya saya langsung diminta, besoknya saya langsung berangkat ke Solo. Oke, dah. Ya itu betul. Oke ya, saya nggak tahu sama sekali. Baik. Dia nggak tahu. Oke, tapi kalau dia tadi bilang nggak permasalahkan, maafkan, Ah. understanding mungkin maksudnya, itu dikatakan langsung justru oleh Pak Jokowi, understanding. Baik. Jadi nggak usah bukan masalah maaf-maaf. Ya sama-sama Iya, ngerti iya. lah. Namun kalau dipersepsikan, Oke, kita skip diasumsikan maaf-maafan orang itu lain, deh. Maaf-maafan terserah. nanti. Baik. Karena ini pengacaranya udah menyatakan itu tidak ada. Ya. Oke? Tidak ada bukan masalah maaf-maafan. Ya Oke? lebaran aja nanti maaf. Nah, cuma saya ingat lagi Pak Jokowi bilang saya udah kenal Bang Egy sudah lama, Betul. 2002. Oke. Bang Egy itu senior. Saya itu apa sih orang kampung Solo? Nah, itu kata-kata Pak Jokowi. Baik. Ah, bisa aja Pak Jokowi. Ah. Ya, Pak Jokowi kok bisa ingat? Itu yang ngingetin Pak Jokowi. betul. Jadi saya nggak ngerti 2012 itu saya nggak ngerti. Ya. Pak Jokowi ngomong Ya udah. 2002. Ya udah. 2002. Oke. Oke, jadi saya nggak ngerti nih latar belakang. Pertanyaan Hanya saya itu saja. Pertanyaan saya dong. Ya. Pertanyaan saya dong. Yang Pertanyaan. getol dari tahun 2022 mengklaim ijazah palsu Jokowi. Saya sama Egy. Ini anggota-anggota kawan-kawan kita semua. Anda buktinya kan terima SP3 yang bareng Nah, Egy ke saya Solo. jawabkan, saya jawab. Nah. Ini orangnya sebelah. Kemarin pun saya tentang. Kata-katanya tadi 2 minggu, cuma berkurang sekarang. Saya nggak ada. Cuma pengacara Egy ya. Nah, kalau kemarin rekannya Lecumen ya, mengatakan 2 minggu mereka berdua sudah minta restorasi, Justice. restoratif justice. Ya. Oke? Nah, itu saya bilang bohong. Ya kan? Bohong. Saya teken ini, saya minta dulu. Ya. Kawan-kawan saya lihat tanggal, dengar Bang Damai. dulu. Iya, Ini sejarah baik. hukum. Tanggal 12 mereka neken. Saya Tanggal nggak 12 apa-apa, mereka gitu aja neken. Udah galak banget. Nah ini, Ah. tanggal 12 mereka neken, saya neken tinggal 13. Jadi saya bilang bohong 100%, saya 2 minggu yang lalu sudah neken. Tapi tadi dia kawan kita sebelah ini, rekan sejawat menyatakan Ibu Elida. Jadi saya nggak tahu, jawaban saya lah saya nggak Yaudah, tahu. oke. Saya lihat Nah, sekarang mereka poin neken, baru soal saya neken. ijazahnya itu Iya, loh. jawabannya cuma satu, Bang. Jadi Abang itu sama Bang Ege meyakini ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu loh yang dari tadi Ini proses hukum belum selesai. Ah. Saya orang hukum, saya harus menyatakan seperti itu. Oke. Ketika inkrah, barulah di situ buktinya. Baik. Nah, Ini kan sekarang- masih ada proses. Inkrah terhadap siapa? Inkrah terhadap putusan, entah siapa jadi. Karena ada tersangka. Saya Meskipun baru Anda- sore ini. Ah. Sebelumnya jam 3, kalau beliau bilang jam 4, saya jam 3 masih Oke. tersangka. Oke. Tersangka lain masih ada. Gimana, Jadi, Prof. Gimana, Prof. bagaimana saya bisa jawab palsu atau Baik. tidak? Ah. Proses hukum menentukan nanti. Ya. Pokoknya yang jelas Bang Dehal udah dapat SP3. Ya kan? Apa maksud Anda? Maksud Anda apa? Oh, maksud yang Anda? penting udah. Udah dapat PS3 jadi nggak usah ungkit-ungkit lagi jasa Betul. Jokowi palsu Kalau atau asli. dikatakan- Bukan masalah palsu. Hah? Ijazah Prof, Pak gini. Jokowi Enggak, asli. Prof aja deh. Gini, saya jawab dulu. Asli. Saya meminta ini kepada penyidik, bukan pada jaksa, bukan kepada hakim, Baik. bukan kepada Pak Jokowi. Ya. Oke? Oke. Dan sejak 15 Desember, itu Baik. bukti fakta hukum. Ya udah, baik. Saya kejar terus. ya. Apapun, namun penyidik punya hak.
apapun yang penting saya SP3, silakan aja. Baik, Bang. Yang penting Kami saya sudah tidak ada mendapatkan poinnya, Bang. mamapan. Oke. Saya Ya. nggak pernah minta sama Pak Jokowi, salah. Saya Oke. Ya, goblok. baik. Saya ingin ke Kalau Bucik, minta Bucik. pencabutan Ya. tersangka ke Baik, Pak Jokowi. baik. Kami Oke, sudah baik. mendapatkan poinnya. Nih, Bucik, Prof sih udah ketawa nih. melihat dua cerita yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Damai, apa yang Anda tangkap dari kacamata keilmuan Anda? Apa yang ada di kepala Anda dong? Nah, boleh, itu silakan. dong. Iya, jadi kalau Keilmuan. saya mengatakan inti permasalahannya yang diceritakan menjadi headline-nya acara ini kan nggak ketemu gitu loh ya. Nggak ketemu karena dibicarakan mengenai kronologis kan. Baik. Nah, tetapi Silaturahmi. dengan, silaturahmi. Jadi dengan keluarnya SP3 itu kan sesuatu hal yang membuat saya ingin bertanya gitu loh. Nah, keluarnya seperti Baik. itu, ini betapa besarnya relasi kekuasaan yang terjadi di sini gitu loh. Ada relasi Wow. kekuasaan menurut Anda? Iya, Antara siapa menurut dengan saya. siapa? Wow. Ya, Saya menurut akan saya bantah seperti itu relasi ya. Sebentar, kekuasaan. dijelaskan dulu. Belum Karena dijelaskan. Silakan, gini Bucik. loh, tadi kalau dilihat tadi katanya karena Bang Egy itu sakit, kemudian datang ke sana, kemudian untuk bisa berobat keluar, kemudian dikeluarkanlah SP3 Iya. dan akhirnya Ini kan runutannya tuh kan ya. runutannya kan seperti itu gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ada kain-kain apa yang di dalam sana, tapi kan intinya ke sana. Dia datang ke sana, paling tidak kan datang ke sana meminta pertimbangan. Kesini Atau wajahnya mungkin dong, karena kesini, takut bukan ke hukum saya. kali ya. 12 tahun lumayan. Karena kan sakit itu kan berat juga. Iya. Jadi ada relasi diobatin. kuasa jelas di situ ya? Iya, relasi Saya kekuasaannya akan jelas sekali menjawab. gitu. Apa Menurut tuh? saya Jadi seperti begini itu. ya, saya sudah katakan ini ada sosok humanis dari Pak Jokowi. Dia difitnah di apapun dia sudah mengatakan pintu rumah saya itu terbuka orang untuk datang. Sampai sekarang pun ratusan orang. Ya. Begitu ya. Tadi sudah bilang. Jadi artinya di sini Ah. Bang Egy datang. Yang tiga itu pun kalau Riza Fadila mau datang, Mungkin juga gitu. saya nggak akan antar. Iya, artinya apa? Saya akan Bisa antar- jadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi dapat juga RJ. Berarti relasi kuasa ternyata jelas dong berarti. Tolong ingat ya, itu kan ada. Kayaknya kalau semua mau Iya. kalau semua mau lepas dari Makanya. jeratan hukum kayak datang ke sana ya. pelapor, Jadi, ya, pelapor, saksi pelapor yang dirugikan. Ya itu kan Pak Jokowi Oke, oke, yang oke. difitnah. Baik. Kan syarat Balik ke utama VOC. untuk mendapat RJ itu kan ada status tersangka dan Baik. permintaan dari Ya, saksi ya, ya. pelapor. Oke. Betul kan? Karena ada permintaan itu dengan adanya sosok humanisnya itu. Baik. Maka itu diterima. Baik, sosok humanis Ya. sudah Anda sampaikan. Saya ingin ke Bang Azam karena waktu kita singkat dan terbatas. Silakan Bang Azam. Oke, saya hanya Ditanggapi. mau bicara soal masalah berkas ya, penting. Baik. Karena di pasal 65 KUHP itu, seorang tersangka dan terdakwa itu diwajibkan untuk mencari ahli, untuk mencari adecat, tapi sudah diajukan kepada Polda, Polda tidak mau tahu, belum ada pemeriksaan. Oke, tadi tapi Anda sudah dipaksakan. menyampaikan juga Oke. itu Bang Azam. Ya. Enggak, Ya. ini penting. Oke. Mungkin karena ini waktu sudah terakhir Ya, ya. Ya, singkat silakan. nih. Penutupnya kita baca surat An-Nahl 27. Hmm. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Allah. Hei, engkau jangan berkhianat kepada Rasul. Dan engkau harus pegang amanahnya. Oke. Jika engkau tidak melakukan dan tetap berkhianat, maka aku yang akan mencabut. Kalau saya tanya pertanyaan siapa yang berkhianat, waktu kita Ya tambah 30 menit lagi. silakan berarti. yang merasa. Oke, kan harus tambah, begitu. harus Oke, tambah. benar dong. Iya kan? Kalau saya bertanya lagi siapa yang berkhianat, tambah 30 menit lagi. Sayangnya durasi kita sudah terbatas, sudah Betul habis. sekali. Terima kasih Bang DHL. Terima kasih Bang Andi Azwar. Terima kasih Anda mau juga mengkoter? Bucik dan Bang Azam telah berdialog bersama kami. Tapi kalau ngelihat dari cerita ini, Vi, ini memang kayaknya masih panjang ini. Ya, kasusnya. ya. Masih penuh babak berikut-berikutnya. Oke.